Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 7, yaitu yang beranggotakan Atikah Nurrahmawati, Bina Permana, Ilham Maulana, Rosita Gio Anggriani, dan saya sendiri yaitu Talita Septriana. Di sini saya Talita Septriana akan menjelaskan bagian dari menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Nah, menurut dari Kranenburg dan TKB Sabaroyedin pada tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Selanjutnya, yaitu tujuan negara Indonesia. Berdasarkan bunyi alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama yang dinyatakan oleh Kranenburg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, bagaimana tujuan negara tersebut dilaksanakan atau ditegakkan di NKRI? Dalam pertimbangan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dinyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oke, selanjutnya, lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MA Mahkamah Agung, KY Komisi Yudisial, dan MK Mahkamah Konstitusi. Nah, lembaga tersebut diatur dalam UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. UU nomor 48 tahun 2009 pasal 1 ayat 2, 3, 4. Ayat 2 berbunyi, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945. Ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Badan Peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terdapat 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Ketiga, kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Dan keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi negara yang keempat, yakni menegakkan keadilan, diatur dalam peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya tindak pidana korupsi atau tipikor. Selanjutnya, sumber rujukan. Sumber rujukan untuk mempelajari hukum dan penegakan hukum antara lain, yang pertama, Departemen Kehakiman Republik Indonesia tahun 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, Kranenburg tahun 1975, bukunya yaitu Ilmu Negara Umum, penerbitnya di Jakarta dan penerbitnya Radia Paramita. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen. Yang keempat,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan terakhir, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosita Gio Anggraini. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu B, menanya alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Apa sih penegakan hukum itu? Jadi, sebagaimana yang telah kita tahu bahwa terdapat 6 agenda reformasi, salah satu di antaranya adalah penegakan hukum. Lalu, mengapa di Indonesia diperlukan penegakan hukum? Kita semua tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Oleh karena itu, sudah semestinya bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia sangat diperlukan. Akan tetapi kita semua tahu bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum dijalankan secara adil. Hukum di Indonesia hanya berlaku pada orang-orang yang mampu dan orang-orang yang berkepentingan dan juga orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Oleh karena itu, dari segmentasi ini, banyak masyarakat yang melakukan tuntutan terhadap pemerintah. Beberapa tuntutan dari masyarakat sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang lebih positif, namun beberapa hal masih tersisa. Hal yang tersisa inilah yang menjadi suatu permasalahan baru bagi pemerintahan Indonesia. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah-masalah pelanggaran hukum, baik yang terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat, maupun juga permasalahan hukum tentang pelanggaran HAM dan juga KKN. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan ini tentunya berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Oleh karena itu, dari beberapa di antaranya terkait dengan masalah penegakan hukum. Yang pertama yaitu ada penegakan hukum yang lemah, karena hukum di Indonesia dapat dikatakan sebagai pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas ini dapat diartikan seperti hukum di Indonesia itu hanya berlaku bagi pejabat-pejabat tinggi. Sebagai pejabat tinggi yang memiliki suatu jabatan yang tinggi, mereka pasti akan merasakan hukum itu tidak ada artinya. Bahkan mereka dapat membayar hukum dengan uang. Akan tetapi bagi masyarakat bawah, masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang tidak memiliki masyarakat yang kurang memahami tentang apa itu hukum, mereka pasti akan merasakan bahwa hukuman itu sangat tajam tentunya. Dan yang kedua, ada perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan juga tak terpuji. Misalnya, di sini masih terdapat ada beberapa praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Baru-baru ini yang masih hangat diperbincangkan yaitu terdapat Menteri Sosial yang melakukan korupsi terhadap dana bansos. Dana bansos ini yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak terhadap pandemi COVID-19 ini malah dikorupsi oleh Menteri Sosial. Jadi sudah jelas bahwa perilaku aparatur negara ini sangat tidak terpuji. Dan yang ketiga, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial. Contohnya seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan juga yang lain-lainnya. Permasalahan yang keempat yaitu masih maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dan
Yang kelima ada pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan. Munculnya permasalahan-permasalahan yang tadi telah disampaikan menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran sebagian masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat dan juga sebagai warga negara dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan terkait permasalahan-permasalahan tersebut yaitu yang pertama, mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan hukum di Indonesia bagai pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke bagian atas. Masalah yang pertama ini merupakan masalah yang sangat klasik, yang artinya di mana masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum terdapat penyelesaian dari pemerintah, di mana pemerintah di sini masih belum menemukan titik terang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya hal ini juga menimbulkan pertanyaan baru, yaitu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia? Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Kita tahu bahwa mereka, oknum aparatur negara, masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang salah satunya yaitu korupsi terhadap dana bantuan sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan. Kemudian ada masalah yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga dari masalah tadi, yaitu mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Lalu, siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan ini? Kemudian dari permasalahan yang ketiga dan pertanyaan yang ketiga timbul juga pertanyaan-pertanyaan lain, yaitu yang keempat ada, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Lalu siapakah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan juga kekerasan? Yang kelima yaitu ada pertanyaan, mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak? Padahal kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana wajib pajak berusaha melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar. Tentunya hal ini sangat merugikan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh PT Asian Agri pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Tentunya yang dilakukan oleh PT Asian Agri ini sangat merugikan keuangan negara ya. Lalu dari pertanyaan ini muncul juga, siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum di bidang perpajakan? Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya. Ya baiklah, sekarang saya Ilham Maulana izin memaparkan terkait dengan subbab sumber historis, sosiologis, dan politis penegakan hukum. Nah, yang pertama di sini ada dari sebuah tokoh, yakni bernama Gustav Redburge, di mana beliau merupakan salah satu seorang ahli filsafat dari Jerman
Nah, pada saat itu ada pada dalam Sudikno Mertokusumo, yakni pada tahun 1986 dan pada halaman 130. Beliau menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum itu ada 3 unsur. Nah, yang pertama itu ada gerechtigkeit atau unsur keadilan. Nah, yang kedua itu Gleichmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga adalah Sicherheit atau unsur kepastian. Ya, baiklah. Yang pertama kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu, yakni yang pertama itu adalah keadilan. Mengapa saat menegakkan hukum itu harus berkeadilan, dan keadilan ini mengapa sangat penting untuk diperhatikan saat menegakkan hukum? Karena pada dasarnya keadilan merupakan salah satu konsep yang membuat para masyarakat yang berada dalam ruang lingkup hukum tersebut merasa nyaman dan merasa aman. Kenapa? Mereka dan juga para masyarakat itu mendapatkan haknya masing-masing, yaitu mendapatkan keadilan yang sama rata dan tidak memakai konsep di mana tumpul ke atas dan tajamnya ke bawah. Nah, selanjutnya ya ini adalah kemanfaatan. Nah, kemanfaatan ini harus diterapkan pada proses penegakan hukum karena ini merupakan hak dari orang-orang yang berada pada ranah atau lingkungan hukum itu sendiri, karena tentunya harus berguna dan juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Seperti contohnya dalam menerapkan hukum kehidupan, terus juga hukum dalam beragama, itu harus dilakukan berdasarkan manfaat, yakni untuk mencegah yang namanya permusuhan, pertengkaran, dan juga intoleransi. Dan dengan adanya hukum, kita bisa saling memahami, saling toleransi, tentunya saling bersaudara meskipun berbeda agama. Nah, poin yang ketiga yakni adalah kepastian hukum. Mengapa kepastian hukum ini sangat penting? Karena pada dasarnya ketidakjelasan hukum akan membuat masyarakat bingung dan merasa tidak butuh adanya hukum apabila tidak ada yang jelas dari hukum itu sendiri. Maka dari itu penegakan hukum perlu sekali kepastian agar masyarakat terasa bahwa sebuah hukum itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan harus ditaati. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan lembaga penegak hukum. Nah, siapa aja sih yang termasuk dengan lembaga penegak hukum? Adalah kita akan bahas selengkapnya pada presentasi bagian lembaga penegak hukum. Yang pertama yakni adalah kepolisian. Nah, kepolisian ini memiliki pengertian yakni alat negara penegak hukum yang dikhususkan gitu ya untuk bertugas. Yang pertama itu memelihara keamanan, lalu memelihara ketertiban yang ada di dalam negeri. Untuk dasar hukumnya sendiri, kepolisian diatur pada pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Oke, pada pembahasan kali ini, kepolisian ini merupakan sebuah alat yang memiliki dua peran, yakni ada sebagai penyelidik dan ada yang penyidik. Nah, berdasarkan pasal 4 yang tadi, itu penyelidik itu merupakan setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan penyelidik mempunyai wewenang yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, yang kedua mencari keterangan dan barang bukti, ketiga menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan terakhir mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, penyelidik ini juga ada arahan nih. Apabila ada arahan dari penyidik,
Nah, penyelidik ini bisa melakukan tindakan yang pertama penangkapan, lalu pemeriksaan, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan juga membawanya dan menghadapkannya seseorang tersebut kepada penyidik. Lalu ada poin-poin lagi apabila penyelidik ini berada pada kasus yang lain, yakni berwenang juga membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan yang mana telah dijadikan laporan gitu ya, laporan tindakan di atas kepada penyidik. Nah, selain yang tadi disebutkan, selaku penyelidik juga polisi bertindak sebagai penyidik, dan penyidik ini berada pada pasal 6 UU nomor 8 1981, yang mana penyidik ini bertindak sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia. Lalu juga ada pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Nah, kewajibannya yakni menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Nah, lalu melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian atau TKP, lalu menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksanya tanda pengenal diri tersangka. Selanjutnya melakukan penangkapan, pemeriksaan, sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan, lalu mengadakan penghentian penyidikan, dan yang terakhir yaitu mengadakan tindakan lain berdasarkan hukum yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya lembaga penegak hukum yang kedua yaitu adalah kejaksaan. Untuk kejaksaan sendiri dapat diartikan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ada kata penuntutan. Di sini dasar hukum dari kejaksaan sendiri yaitu UU nomor 16 tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, mana dikhususkan pasal 1. Lalu ada pasal 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Juga ada pasal 30 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga. Nah, untuk yang pertama yaitu pasal 4 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan itu diselenggarakan oleh beberapa hal. Itu adalah ada Kejaksaan Agung, di mana Kejaksaan Agung ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, dan juga daerah hukumnya atau ranah hukumnya itu meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu terkena wilayah gitu, daerah hukumnya si kekuasaan Kejaksaan Agung. Nah, untuk Kejaksaan Tinggi yang kedua itu berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya itu hanya meliputi wilayah provinsi saja. Dan yang ketiga Kejaksaan Negeri, yakni berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, yang mana daerah hukumnya itu hanya meliputi daerah kabupaten atau kota itu saja. Nah, selanjutnya dalam pasal 30 UU nomor 16 tahun 2004 tadi tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, itu menyatakan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai beberapa tugas dan wewenang nih. Yang pertama yaitu melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Nah, putusan pidana tadi
itu harus melalui pengawasan dan keputusannya itu harus lepas bersyarat. Yang selanjutnya itu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, yang terakhir, melengkapi berkas tertentu, dan hal itu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya itu dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, yang terakhir, lembaga penegak hukum yang terakhir, ini adalah kehakiman. Nah, kehakiman ini merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Nah, untuk pejabatnya sendiri itu disebut hakim. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri yaitu ada pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mana isinya itu terkait dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, untuk isinya itu mengadili merupakan proses serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan juga memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal ada lembaga penegakan hukum, nah yang selanjutnya di sini ada lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini ada berbagai macam juga. Kita akan bahas mengenai keempat-empatnya tersebut di dalam materi subbab kali ini. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah peradilan agama. Nah, untuk peradilan agama ini berkaitan dengan memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dan sini bidang-bidang yang dinaungi pada tingkat pertama itu yakni ada bidang perkawinan, terus ada juga pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dan selanjutnya juga di sini ada bidang di mana berfokus kepada wakaf dan juga bersedekah. Nah, selain itu ada peradilan agama tadi, sekarang ada peradilan militer. Nah, di mana peradilan militer ini dasar hukumnya itu ada pada Undang-Undang Darurat Nomor 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terkait dengan peradilan militer. Nah, di sini untuk peradilan militer sendiri itu memeriksa dan juga memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh yang pertama, itu seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI. Yang kedua, seorang yang pada saat itu adalah orang yang merupakan salah satu yang dipilih oleh presiden dengan peraturan perintah ditetapkan gitu ya oleh presiden, sama dengan Angkatan Perang RI, jadi hampir sederajat dengan Angkatan Perang RI. Selanjutnya itu seorang yang pada saat itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI ataupun berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan selanjutnya orang itu tidak termasuk golongan tersebut yang telah disebutkan tadi 1, 2, dan 3, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 ini disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Lalu, apa sih tugas dari peradilan tata usaha negara tersebut? Jadi, peradilan tata usaha negara ini bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Selanjutnya ada peradilan umum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peradilan umum. Jadi, peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang pada umumnya, di mana rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, maka akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, terdapat beberapa tingkat atau badan pengadilan. Untuk tingkat atau badan pengadilan akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Baik, selanjutnya di sini adalah badan pengadilan, sama seperti apa yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di mana badan pengadilan ini merupakan bertugas sebagai menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang dalam peradilan umum. Untuk badan pengadilan ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu ada pengadilan negeri. Jadi pengadilan negeri ini dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Misalnya yaitu Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat dikatakan juga pengadilan tingkat pertama dikarenakan pengadilan negeri ini merupakan badan pengadilan yang pertama atau sebagai permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Untuk memperlancar proses pengadilan ini, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur, yaitu ada pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juga ada jurusita. Lalu apa sih yang menjadi fungsi utama dari pengadilan negeri? Jadi, fungsi pengadilan negeri ini yaitu memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan juga perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Badan pengadilan yang kedua yaitu ada pengadilan tinggi. Apa sih pengadilan tinggi itu? Baik, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai pengadilan tinggi. Yang pertama ada putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, maka dapat diajukan banding. Yang kedua yaitu proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Maka dari poin 1 dan poin 2 tersebut dapat diambil pengertian atau penjabaran mengenai pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi dapat diartikan sebagai pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua atau tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Kemudian dasar hukum dalam pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat 1, di mana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 terdapat tugas dan wewenang pengadilan tinggi. Antaranya yaitu yang pertama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Yang kedua, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain itu, pengadilan tinggi juga mempunyai susunan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pimpinan, selanjutnya ada hakim anggota, panitera, dan juga ada sekretaris. Sedangkan pembentukan pengadilan tinggi dilakukan melalui undang-undang. Ya, selanjutnya yakni ada pengadilan tingkat kasasi, mana ada beberapa ketentuan untuk mengajukan ke pengadilan tingkat kasasi ini. Itu apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran adalah salah satu pihak. Nah, dengan keadaan yang kayak gini, pihak itu dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya disebut juga pengadilan Mahkamah Agung karena berada di ibu kota negara Republik Indonesia yang meliputi seluruh Indonesia. Dan yang terakhir,
untuk dasar hukum yang mengatur pengadilan tingkat kasasi ini yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana Mahkamah Agung itu memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan pertama permohonan kasasi, dua sengketa tentang kewenangan mengadili, terakhir yaitu permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh penguatan dari hukum tetap. Ya, yang terakhir yaitu adalah penasehat hukum. Untuk penasehat hukum ini ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Dan penasehat hukum ini menurut KUHP itu adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Nah, dalam pelaksanaannya bantuan hukum ada beberapa ketentuan. Terus juga ada, selain ketentuan, ada prinsip juga yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yakni penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa itu wajib memberi kesempatan pada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Lalu ada bantuan hukumnya itu merupakan usaha untuk membela diri, dan tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Dan yang terakhir, Lembaga Bantuan Hukum, Ikatan Advokat Indonesia, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, dan lain sebagainya merupakan contoh lembaga yang disebut sebagai penasihat. Saya Atika Nuramawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pelaksanaan the rule of law memiliki tujuan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya seluruh penyelenggaraan kenegaraan atau kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar kekuasaan tersendiri. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya adalah penegakan hukum di Indonesia masih dianggap lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang runcing ke bawah akan tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang mencoba untuk menyuap, misalnya. Selanjutnya, di sini ada beberapa peristiwa yang menjadi tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di antaranya, 1. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik, seperti praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian praktik suap, dan perilaku premanisme. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM,
dan sikap etnosentris. Dan yang terakhir adalah maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan atau ditangani secara tuntas. Baik, saya Bina Permana. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi terkait tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan ini mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara manapun, sering timbul berbagai masalah terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal. Pada tataran filosofis, tentu masing-masing negara mempunyai akar pemikiran sendiri, tergantung dari norma dasar negara dan kehidupan sosial budaya bangsanya. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus, yaitu pada sidang kasus sandal jepit yang terjadi di Indonesia pada bulan Mei tahun 2011, dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu menjadi perhatian menarik bagi media Indonesia maupun luar negeri saat itu. Bagaimana tidak, siswa tersebut diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Harahap dan Bribtu Simpson Sipayung, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Media seperti Singapura dan Washington Post menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia, dengan berbagai judul berita seperti Indonesian Protest with Flip-Flops, Indonesian Have New Symbols for Injustice, Sandals, dan Indonesia Fights Injustice with Sandals. Nah, dari kasus tersebut timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, setujukah Anda dengan tindakan pihak pengadilan terhadap perbuatan anak SMK? Yang kedua, bagaimana dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Dan yang ketiga, apakah perbuatan siswa SMK dapat dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia? Fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau atau chaos. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Semoga bisa dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.